Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pemrograman. Pertama-tama, Bapak akan menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Terus bentuknya apa saja bentuk dari algoritma? Bentuk algoritma ada tiga. Yang pertama adalah notasi deskriptif, yang kedua notasi diagram alir atau flowchart, dan yang ketiga adalah notasi pseudocode. Notasi deskriptif. Biasanya notasi deskriptif ini berbentuk uraian ya. Berbentuk uraian yang berisi deskripsi langkah yang akan digunakan. Oke. Ciri khas yang kedua biasanya diawali dengan kata kerja, contoh baca atau membaca ya. Oke, dalam hal ini Bapak akan kasih contoh, misalkan contoh membuat dalgona kafe. Deskripsi misalkan. Pertama, siapkan kopi bubuk, gula, air, dan susu. Kemudian langkah kedua, campur 3 sendok teh kopi bubuk, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh air di gelas. Kemudian aduk sampai halus. Kemudian yang keempat, tuangkan adukan tersebut di atas susu dan secangkir kopi. Yang terakhir adalah secangkir kopi siap dihidangkan. Jadi deskripsinya harus lengkap ya, dari awal pembuatan sampai hasil jadinya. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah flowchart. Notasi diagram alir atau flowchart itu berupa gambaran dalam bentuk diagram alir ya, dari algoritma-algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Jadi kita tahu arahnya seperti apa. Contoh, ini ada operasi untuk mengecek apakah ini bentuk bilangan ganjil atau bilangan bulat. Oke. Contohnya kita mulai memasukkan angka yang ditebak, ya kan? Kita mulai terus masukkan angka bilangan bulatnya, ya kan? Yang mau ditebak ini ganjil atau genap. Kemudian kita cek dengan cara apa? Dengan cara bilangan tersebut dibagi dua. Ya. Jika sisanya 0, ya kan? Jika sisa pembagiannya 0 itu maka kita sebut dengan genap ya. Nah, kalau misalkan tidak sama dengan 0 nanti hasilnya ganjil, terus selesai. Seperti itu. Itu contoh dari flowchart atau diagram alir. Kemudian tadi kan banyak simbol-simbol ya, itu ada maknanya ya, tidak sembarang bentuk. Oke. Contoh yang awal tadi itu bentuknya kayak kapsul. Nah, ini kita sebut dengan terminal. Ya. Biasanya ini digunakan untuk memulai atau mengakhiri ya, start atau end. Kemudian ketika ada bentuk sejar genjang seperti ini, nah ini adalah input atau output yang dimasukkan. Nah, biasanya kalau di codingan nanti dalam bentuk read or write seperti itu. Okay. Terus kalau persegi panjang berarti ini proses, jadi si komputer melakukan proses. Kemudian kalau ada bentuk belah ketupat, nah ini keputusan benar atau salah, yes or wrong seperti itu. Nah kalau bentuk ini artinya display, panah artinya alur prosesnya kemana ya, jadi tidak asal bolak-balik, jadi ada arahnya. Kemudian kalau lingkaran itu ada titik sambungan pada halaman yang sama, kemudian seterusnya. Kurang lebih yang sering kita pakai adalah yang ini, yang terminal, input, proses, decision, sama alur. Ya. Ini jadi kalian harus apa? Yang lainnya jangan sekali pakai. Kemudian yang ketiga adalah notasi pseudocode. Pseudocode atau kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah sandi semu ya. Pseudo itu semu, kode itu sandi. Jadi pseudocode itu sandi semu. Jadi pseudocode itu apa sih? Pseudocode itu adalah notasi yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi, khususnya bahasa C atau dan bahasa Pascal. Nah, biasanya sering dipakai pseudocode ini kalau di jenjang SMA nanti di Olimpiade ya. Contoh ini Bapak ambil dari soal OSK tahun 2020 nomor 36. Ya. Jadi ini ada contoh, ada fungsi panas, X-nya integer, ya kan? Var dingin, integer, dingin, dan seterusnya. Nah, ini pseudocode ya. Sandi semu, artinya kalau di bidang code itu belum ya. Jadi dia hampir menyerupai code, tapi ada beberapa aspek yang belum terpenuhi. Seperti itu. Itu untuk notasi pseudocode. Terus untuk pemrograman ini kita pakai bahasa apa?
Nah, kita akan pakai bahasa yang namanya Pascal. Jadi ada banyak pilihan. Bahasa yang dipakai di sini adalah bahasa Pascal. Bahasa Pascal ini merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering digunakan khususnya untuk kalian ya dalam hal belajar algoritma untuk pemula, dan biasanya ini juga untuk kalian yang ingin ke arah olimpiade. Pertama-tama ini diciptakan oleh Niklaus Voigt ya, seorang ilmuwan profesor asal Swiss yang dulu dia pakai untuk memudahkan mengajar muridnya. Terus struktur kode program Pascal apa saja? Nah, kalau dikatakan code yang lengkap atau komplit, itu nanti ada program, begin, end. Ya. Ini wajib ada semua. Ini baru kita bisa namakan program yang komplit. Seperti itu. Ya. Kalau tadi kan ada pseudocode, berarti ada beberapa aspek yang nggak ada. Kalau ini harus semua ada. Ini disebut program yang komplit. Seperti itu. Nah, di antara program, ya, program dan begin, nanti pasti ada pertama kita harus kasih nama dulu. Nama programnya apa? Nah, ini nanti ada aturannya. Ini pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ini garis besarnya saja. Jadi harus ada program, nama program, kemudian titik dua. Nah, titik dua ini maksudnya apa? Kalau di bahasa Pascal, dia tidak mengenal titiknya. Jadi titik di bahasa Pascal kita jadikan titik koma. Jadi setiap kalian mengakhiri suatu kalimat, di sini wajib ada titik koma. Jadi, setelah itu nanti ada bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini terdiri dari perintah uses, deklarasi type, konstanta, variable, function, prosedur. Nah, nanti kita bahas sampai komplit ini maksudnya apa saja. Kemudian habis itu begin dan main program atau inti program kita. Program kita mau ngapain itu di sini. Kemudian ditutup dengan end titik. Ingat, ini titik ini sangat wajib dikasih ya. Titik ini wajib. Ini nggak sembarang titik, ini wajib ada. Kalau ini nggak ada nanti error. Seperti itu. Misalkan Bapak kasih contoh, ini ada program, misalkan program yang sangat sederhana, yaitu program hello. Nah, ketika ada program hello, ini sudah sesuai ya. Ada program, ada nama program, yaitu hello, kemudian titik koma, ya kan? Di sini kebetulan deklarasinya nggak ada, nggak masalah, karena ini sangat sederhana sekali. Terus kemudian begin, oke, terus kemudian main program. Program utamanya apa? Oh, di sini write LN, artinya dia menulis. Ya. Jadi nanti si komputer menulis, halo, apa kabar? Ya. Jadi nanti program kalian setelah dieksekusi nanti hasilnya adalah halo, apa kabar? Gitu ya. Kemudian jangan lupa dikasih dengan end titik. Lanjut ya. Titik ini jangan dilupakan. Kalau dilupakan nanti Oke. Jadi sekian pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang apa itu usage type, konstanta, variable, function, dan contoh program yang lebih rumit ya, sedikit lebih rumit, terutama nanti ke arah matematika seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.